Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan juga menjaga kesehatan kalian semua. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya sendiri dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada bidang studi akuntansi mata kuliah audit manajemen. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang fungsi audit atau audit fungsi pemasaran dalam audit manajemen bagi penonton dan bagi saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen mata kuliah Audit Manajemen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Sebelum memasuki ke materi, sedikit saja saya mengenalkan kampus saya, yaitu Kampus Universitas Tugu Bang Semarang, ke teman-teman semua. Universitas Tugu Bang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship, dan Universitas Tugu Bang Semarang ini mempunyai 6 fakultas dan 12 program studi. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang fakultasnya berakreditasi A. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kampus Universitas Tugu Bang Semarang, kalian dapat datang langsung ke kampus Mugas yang beralamat di Jalan Rilo Bajuang nomor 1 Semarang, atau di kampus Kendeng yang beralamat di Jalan Kendeng 5 Bedan Ngisor Semarang. Selain datang ke kampus Unisbank, kalian juga dapat mengakses dari website resmi Unisbank di www.unisbank.co.id. Salam mahasiswa, ayo kuliah di Unisbank Semarang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, Rahmadi Cahyaningrum, dengan NIM 2005520022, mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Baiklah, teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan tentang audit fungsi pemasaran. Yang pertama ada audit fungsi pemasaran. Pengertiannya yaitu pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasaran dan apakah bauran pemasaran tersebut itu secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan saluran distribusi, dan kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Yang pertama ada kebijakan produk. Kebijakan produk. Produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian pembeli, pemakai, ataupun konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. 3 tingkatan produk meliputi yang pertama ada produk inti, yang kedua ada produk aktual, dan yang ketiga ada produk tambahan. Yang pertama yaitu produk inti. Produk inti itu menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli oleh konsumen ketika mereka memperoleh produk. Misalnya nih, ketika mahasiswa membeli buku itu sekedar membeli materi kuliah ya untuk atau literatur, tetapi
Lebih daripada itu, mereka membeli ilmu pengetahuan yang dijanjikan oleh buku tersebut. Yang kedua, produk aktual. Produk aktual ini meliputi komponen, model tampilan, nama, merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lain yang berkombinasi untuk memberikan manfaat oleh produk ini. Camcorder Handycam Sony adalah produk aktual. Nama, komponen, model, tampilan, kemasannya, dan ciri-ciri lainnya semua telah dikombinasikan untuk menyampaikan manfaat produk inti dengan cara yang mudah dan berkualitas tinggi untuk mengabdikan saat-saat penting dan menyenangkan. Yang ketiga, produk tambahan. Produk tambahan ini meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh oleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk ini dan produk aktual. Sony harus menawarkan lebih dari sekedar alat perekaman. Memberikan panduan lengkap kepada konsumen tentang caranya menggunakan handycam tersebut untuk mendapatkan hasil yang terbaik, memberi garansi komponen dan pemasangannya, petunjuk pemeliharaan, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari tambahan manfaat yang dinikmati oleh konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Bagi konsumen juga, berbagai unsur tambahan ini menjadi bagian penting dari produk secara keseluruhan. Keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, yaitu dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis outlet yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa hal penting. Yang pertama ada rentang lini produk, yang kedua merentangkan lini produk, yang ketiga mengisi lini produk, yang keempat modernisasi nilai produk, yang kelima menetapkan tampilan lini produk. Perusahaan harus memutuskan rentang lini produknya. Lini produk tersebut dikatakan terlalu pendek jika manajer masih dapat meningkatkan laba dengan menambahkan produk, dan lini produk tersebut dikatakan terlalu panjang jika manajer masih dapat meningkatkan laba dengan cara mengurangi produk. Suatu perusahaan yang ingin mengambil posisi sebagai perusahaan yang memiliki jalur penuh atau ingin meraih pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang tinggi biasanya mengelola lini yang sangat panjang. Sementara perusahaan yang menekankan pada profitabilitas yang tinggi biasanya itu mengelola lini yang lebih pendek dengan produk-produk pilihan. Perusahaan harus merencanakan pertumbuhan lini produknya dengan sangat cepat dan cermat. Perusahaan dapat secara sistematis meningkatkan tentang lini produknya dengan dua cara, yaitu yang pertama memperpanjang lini dan mengisi lininya. Merentangkan lini produk berarti juga meningkatkan lini produk, memperpanjangnya hingga melebihi jarak rentang semula. Perusahaan bisa merentangkan lini produknya ke bawah, ke atas, atau kedua arah, ke atas dan ke bawah. Merentangkan lini produk ke atas dilakukan oleh perusahaan yang berada di pasar tingkat bawah dan ingin memasuki
pasar pada tingkat yang lebih tinggi. Pada rentangan ke atas ini, perusahaan akan menjual produk dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi pula, dan membidik calon pembeli tersebut sesuai dengan produk tersebut. Keputusan merentangkan ke atas memiliki risiko bahwa pesaing yang berada di atas tidak saja bersiap siaga untuk mengamankan posisinya, tetapi juga melakukan serangan balik dengan memasuki pasar yang berada di tingkat bawah. Merentangkan ke bawah dilakukan oleh perusahaan yang berada pada posisi di atas. Awalnya juga perusahaan ini menjual produk dengan kualitas dan harga yang lebih tinggi. Hal ini pula dilakukan karena perusahaan melihat pertumbuhan yang lebih cepat di tingkat bawah, atau pada awalnya perusahaan sengaja menempatkan posisinya di atas. Kemudian secara perlahan-lahan mulai menggarap pasar yang ada di bawah, atau mungkin juga terjadi serangan di atas sehingga perusahaan tersebut berekspansi ke pasar yang berada di bawah. Merentangkan kedua arah biasanya dilakukan oleh perusahaan yang pada awalnya menempatkan posisinya di tengah. Pada saat ini juga posisinya di tingkat menengah ini mulai diserang oleh pesaing. Perusahaan juga memasuki pasar di tingkat bawah atau di tingkat atas, atau mungkin juga secara bersamaan. Isi lini produk adalah meningkatkan lini produk dengan cara menambahkan lebih banyak produk dalam rentang lini yang ada. Beberapa alasan yang mendasari mengisi lini produk ini antara lain yaitu perusahaan ingin memperbesar labanya dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas yang dimiliki dan berusaha menutup celah-celah untuk mencegah masuknya pesaing. Akan tetapi, dengan mengisi lini menjadi kontraproduktif jika hal ini menyebabkan terjadinya pemangsang dan kebingungan pelanggan. Sementara keputusan menetapkan tampilan lini produk dilakukan untuk menentukan suatu atau beberapa produk dalam lini tersebut untuk menentukan tampilannya. B. Keputusan bauran produk. Bauran produk atau produk mix merupakan himbauan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk itu meliputi yang pertama ada keluasan, kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Keempat dimensi bauran produk ini memberikan panduan untuk mendefinisikan strategi produk perusahaan berkaitan dengan bauran produk. Perusahaan biasanya meningkatkan kinerja produknya melalui 4 cara, yaitu yang pertama perusahaan menambahkan lini produknya, kemudian memperluas bauran produknya. Dalam cara ini, lini produk baru akan membangun reputasi produk yang sudah ada. Cara yang lain, perusahaan dapat memperpanjang lini produk yang sudah ada. Untuk menjadi perusahaan yang memiliki lini penuh, di samping itu perusahaan juga dapat menambah versi produk dari setiap produk dan sekaligus memperdalam bauran produknya. Cara yang terakhir yaitu perusahaan bisa
kurang atau lebih memperhatikan konsistensi lini produknya. Hal ini sangat tergantung pada apakah perusahaan memiliki reputasi yang kuat dalam seluruh bidang tinggal atau beberapa bidang. Selanjutnya, kebijakan harga. Harga adalah uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumennya pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Dua faktor utama seperti yang dijanjikan itu mempengaruhi strategi yang ditetapkan perusahaan, yaitu faktor internal yang terdiri atas tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya dan pertimbangan dalam organisasional di dalam perusahaan. Faktor yang meliputi sifat dan permintaan pasar, persaingan, dan faktor lingkungan lainnya. Yang pertama, tujuan pemasaran. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga, yaitu yang pertama ada kelangsungan hidup produk. Tujuan pemasaran ini mengutamakan kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan. Biasanya perusahaan ini memiliki masalah bagaimana memanfaatkan kelebihan kapitalitas yang dihadapinya. Untuk mempertahankan diri, perusahaan ini menetapkan harga yang rendah untuk mendongkrak volume penjualannya, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, ada memaksimalkan laba saat ini. Tujuan pemasaran ini menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Biasanya, perusahaan menganalisis permintaan dan biaya apa yang menimbulkan perbedaan harga. Kemudian perusahaan memilih harga yang memaksimalkan labanya. Yang ketiga, kepemimpinan pangsa pasar. Mengutamakan keunggulan di pasar baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, semua upaya ini menimbulkan atau membutuhkan biaya, maka biasanya pada tujuan pemasaran seperti ini, perusahaan menetapkan harga produk yang relatif tinggi sesuai dengan kualitas yang telah diberikan. Yang keempat, ada tujuan lain. Harga juga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, yaitu seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah masuknya pesaing ke dalam pasar. Menetapkan harga relatif sama dengan pesaing untuk menstabilkan pasar. Harga ditetapkan untuk menjaga loyalitas reseller dan mencegah investasi pemerintah. Atau harga juga sewaktu-waktu diturunkan untuk menarik lebih banyak konsumen mencari produk tersebut di retail-retail yang tersedia. Di samping itu, penetapan harga produk juga bisa ditujukan untuk membantu penjualan produk lain di dalam lini produk tersebut. B. Strategi bauran pemasaran. Strategi ini menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan saluran distribusi, itu ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Harga dapat mempengaruhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran, demikian juga komponen yang lainnya. Jika harga menjadi landasan utama dalam menetapkan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu, yang mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli produk tersebut. Baru selanjutnya bauran pemasaran yang lainnya
menyesuaikan dengan tingkat harga yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini juga cukup berhasil dilaksanakan pada beberapa produsen di Jepang melalui apa yang kita kenal sebagai perhitungan biaya berdasarkan target atau target costing. Jika produk merupakan landasan utamanya, maka keputusan tentang komponen bauran pemasaran lainnya seperti produk, promosi, dan distribusi akan sangat mempengaruhi harga yang telah ditetapkan. C. Biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga. Harga yang suatu produk harus mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut. Dan ada beberapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Di samping itu, harga juga harus mencerminkan beberapa tingkat keuntungan yang dibayarkan atau diharapkan oleh produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, setiap perusahaan berusaha untuk menjadi produsen dengan biaya yang rendah atau low cost leadership, sehingga mampu menjual produk dengan harga yang relatif lebih murah dari pesaingnya untuk meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu, pengendalian ketat terhadap proses yang berjalan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan dapat berjalan dengan sangat efisien tanpa mengorbankan efektivitas seperti pencapaian tujuan dari menghasilkan produk tersebut. Praktik ini banyak dilakukan perusahaan untuk menanggapi ketatnya persaingan, di mana setiap produsen selalu berinovasi dan melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk menghasilkan biaya produk yang lebih rendah sebagai dasar penetapan harga yang relatif rendah, sehingga dapat meningkatkan nilai pelanggan. Selanjutnya, D. Pertimbangan operasional. Pertimbangan operasional itu menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajemen puncak, sedangkan pada perusahaan besar mungkin lebih strategis jika harga tersebut ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Dalam pasar industrial, memungkinkan tenaga penjualan diberikan kewenangan untuk menegosiasi harga pada rentang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada industri-industri tersebut, begitu strategisnya peran harga dalam menunjang keberhasilan program pemasaran, perusahaan tersebut membentuk suatu departemen khusus yang menangani masalah penetapan harga pokok tersebut. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi yang pertama ada sifat dan permintaan pasar, yang kedua ada harga dan tawaran pesaing, yang ketiga ada faktor eksternal lainnya. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu dimulai dari sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk itu sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar tersebut, harga tersebut juga ditentukan oleh mekanisme pasar.
setiap kenaikan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual akan berakibat beralihnya konsumen kepada penjual yang lain yang sedang menawarkan harga yang lebih rendah tersebut. Demikian juga sebaliknya, pada pasar persaingan ini strategi pemasaran tidak menjadi penting. Pasar persaingan monopolistik tersebut ditandai juga oleh banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada rentang harga tertentu. Pada pasar persaingan ini, penjual juga dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dengan memberikan nilai yang lebih tinggi juga kepada konsumen, seperti memberikan pelayanan lebih selain dari kualitas produk sesuai dengan yang ada di pasar. Pasar persaingan oligopoli ditandai sedikitnya penjualan yang ada di pasar, dikarenakan produsen sulit masuk ke pasar. Masing-masing penjual sangat sensitif terhadap strategi pemasaran dan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Sementara pada pasar monopoli murni itu hanya ada satu penjual di pasar yang memiliki monopoli terhadap sesuatu jenis produk, baik monopoli pemerintah maupun monopoli oleh perusahaan swasta. Pada pasar ini juga harga ditetapkan berdasarkan jenis monopoli yang diperoleh. Persepsi konsumen terhadap nilai dan harga merupakan pertimbangan penting dari perusahaan dalam menetapkan suatu harga. Untuk keputusan bauran pemasaran tersebut harus berorientasi kepada pembeli. Karena dalam menetapkan harga perusahaan harus mempertimbangkan persepsi harga konsumen dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan oleh pembelian. Penetapan harga berorientasi pembeli yang efektif mencakup pemahaman tentang sejauh mana konsumen menilai manfaat yang mereka dapatkan dari suatu produk dan menetapkan harga yang sesuai dengan produk tersebut. Jika konsumen menganggap bahwa harga lebih besar dari nilai yang akan mereka dapatkan, maka konsumen tersebut tidak akan membeli produk. Demikian juga terjadi sebaliknya. Penetapan harga yang berorientasi konsumen diawali dengan menganalisis kebutuhan dan persepsi harga konsumen. Harga harus dipertimbangkan bersamaan dengan variabel-variabel bauran lainnya sebelum program pemasaran tersebut dirancang. Untuk menganalisis hubungan harga dan permintaan, yaitu dengan cara dilakukan penting oleh perusahaan karena antara harga dan permintaan dapat terjadi kondisi yang saling mempengaruhi. Dalam sebuah kurva permintaan, kita dapat melihat bahwa semakin tinggi harga, suatu produk akan cenderung menyebabkan penurunan permintaan atas produk tersebut. Demikian juga, kecenderungan peningkatan permintaan akan menyebabkan peningkatan harga. Di samping itu, elastisitas harga dan permintaan juga harus menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan harga. Beberapa produk permintaan sangat elastis terhadap perubahan harga. Pembeli juga kurang sensitif terhadap harga jika barang yang dibeli adalah barang-barang unik, berkualitas tinggi, bergengsi, atau eksklusif. Hal ini juga berlaku jika produk substitusi sulit diperoleh atau dapat dengan mudah untuk membandingkan kualitas produk substitusi. Pembeli juga tidak sensitif terhadap harga jika pengeluaran total mereka
untuk sebuah produk relatif rendah dari pendapatannya atau biayanya dibandingkan juga dengan produk lain. Jika permintaan elastis penjual perlu mempertimbangkan untuk menurunkan harga untuk mendorong peningkatan penghasilan total, praktik ini layak dilakukan selama biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual lebih banyak produk lebih kecil daripada hasil penjualan tambahannya. Yang kedua, harga dan tawaran pesaing. Harga dan tawaran pesaing yang dilakukan perusahaan harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat lebih kepada penggunanya. Guna merespon harga dan penawaran pesaing, perusahaan dapat meneliti produk pesaing untuk menentukan keunggulan produk perusahaan sebagai dasar dalam menentukan harga yang lebih tinggi dan menjelaskan kepada konsumen apa manfaat lebih yang bisa mereka dapatkan dengan harga yang lebih tinggi juga. Yang ketiga, ada faktor eksternal lainnya. Beberapa faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor ini kebanyakan bersifat given bagi perusahaan karena memang perusahaan tidak memiliki kendali terhadap faktor-faktor ini. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan sebagainya secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasaran perusahaan. Karena apa? Perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi dan program pemasarannya terhadap faktor-faktor lain termasuk penetapan harga. Selanjutnya F. Pendekatan penetapan harga umum. Harga juga pada dasarnya dibentuk oleh dua titik ekstrim, yaitu biaya produk menentukan lantainya harga atau titik harga terendah, dan persepsi konsumen terhadap nilai produk untuk menentukan plafon harga atau titik harga tertinggi. Tetapi perusahaan tidak bisa berada dalam satu titik ekstrem dalam menentukan harga produknya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga ada 3, yaitu yang pertama biaya produk, yang kedua harga pesaing dan faktor eksternal atau internal, yang ketiga ada persepsi konsumen terhadap nilai. Perusahaan harus mencari kombinasi terbaik dari faktor-faktor tersebut dalam menetapkan harga terbaiknya. Beberapa pendekatan dalam menetapkan harga yang umum digunakan perusahaan yaitu antara lain yang pertama, penetapan harga biaya plus, yaitu penetapan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap biaya produk. Yang kedua, penetapan harga impas atau pulang pokok atau juga bisa disebut dengan break even, yaitu perusahaan penetapan harga untuk mencapai titik impas atau pulang pokok atas biaya produksi dan memasarkan produk atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Yang keempat, penetapan harga going rate, yaitu menetapkan harga berdasarkan harga pesaing utama, bukan atas biaya produk atau permintaan oleh perusahaan. Yang kelima, penetapan harga tender.
Penetapannya harga berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri, atau digunakan pada saat perusahaan ingin menenangkan suatu kontrak. Selanjutnya, harga dan siklus hidup produk. Harga suatu pokok produksi disesuaikan dengan tahapan-tahapan pada siklus hidup produk tersebut. Pada tahap perkenalan, ada dua metode yang sering digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar, yaitu dengan metode press skimming dan press penetration. Yang pertama ada metode press skimming, yaitu penetapan harga yang tinggi bertujuan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Jika dalam jangka panjang tidak bertahan, harga diturunkan. Metode ini cocok pada kondisi permintaan yang diharapkan relatif tidak elastis terhadap harga sehingga pelanggan tidak begitu sensitif terhadap harga. Lalu perusahaan sulit memprediksi penghematan biaya yang seharusnya dicapai pada volume penjualan yang tinggi. Dan perusahaan tidak memiliki banyak sumber daya untuk biayai pengeluaran modal yang besar untuk berproduksi pada volume yang tinggi dengan profit margin yang rendah pada awalnya. Metode yang kedua ada metode price penetration. Metode ini menetapkan harga yang rendah untuk memaksimalkan kuantitas penjualan. Metode ini juga cocok pada kondisi permintaan atas produk tersebut sangat elastis dari perubahan harga di mana pelanggan sangat sensitif dan meningkatkan pembelian secara signifikan pada harga yang terendah. Lalu penurunan harga besar diharapkan dapat tercapai dari peningkatan volume penjualan. Dan yang terakhir, produk memiliki ancaman bagi persaingan di masa yang akan mendatang. Pada tahap pertumbuhan, penjualan meningkatkan dan biaya per unit juga menurun. Jika pada tahap perkenalan perusahaan menggunakan price skimming, pada saat ini juga perusahaan seharusnya melakukan penurunan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Sementara jika pada tahap perkenalan menggunakan price penetration melakukan peningkatan harga, sudah saatnya dilakukan, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan biaya promosi. Pada tahap kedewasaan ini, perusahaan harus berusaha mencari pasar baru bagi produknya dan melakukan peningkatan produk untuk mempertahankan harga. Sementara pada tahap penurunan, perusahaan juga harus memotong harganya untuk menghabiskan persediaannya. Materi selanjutnya, kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi tersebut merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen terakhir. Pengguna perantara dalam pemasaran atau saluran distribusi ini sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisiensi dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Berdasarkan hubungan, pengalaman, spesialis, dan skala operasionalnya, perantara pemasaran dapat menawarkan kepada perusahaan lebih banyak daripada yang dapat dicapainya sendiri. Jaringan distribusi yang baik dapat menciptakan keunggulan bersaing yang kuat bagi suatu perusahaan. A. Fungsi distribusi. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi
Yang pertama ada fungsi informasi, yaitu pengumpulan dalam dan penyebaran informasi riset, pemasaran mengenai pelanggan, pesaing dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran, potensial dan yang ada pada saat ini. Yang kedua, fungsi promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, fungsi negosiasi. Fungsi ini untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Yang keempat ada fungsi pemesanan. Komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli. Yang kelima, fungsi pembiayaan. Perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Yang keenam ada fungsi pengembalian risiko. Asumsi risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Yang ketujuh ada fungsi pemilikan fisik. Kesinambungan menyimpan dan pergerakan produk fisik dari bahan baku sampai ke pelanggan akhir. Yang kedelapan ada fungsi pembayaran. Di dalam fungsi pembayaran ini transfer kepemilikan yang sebenarnya dari suatu organisasi atau orang ke organisasi atau orang lain. Yang terakhir ada fungsi milik. Transfer kepemilikan yang sebenarnya dari suatu organisasi atau individu ke organisasi atau individu lainnya. Berbagai lembaga atau badan yang terlibat dalam saluran distribusi saling terkait dan berhubungan sebagai sebuah sistem bersama-sama mendistribusikan produk kepada penggunanya. Dalam menjalankan fungsi ini juga ada beberapa aktivitas yang dilakukan organisasi saluran sehingga produk dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi 1. Membeli dan menjual yang dapat mengurangi banyaknya transaksi atas produsen dan pemakai akhir. Yang kedua, transportasi yang dapat menghilangkan jarak antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, ada pembayaran yang dapat memudahkan fungsi pertukaran. Yang keempat, ada periklanan dan promosi penjualan yang mengomunikasikan ketersediaan, tempat, dan ciri-ciri produk. Yang kelima, penetapan harga, menetapkan basis aktual pertukaran antara penjual dan pembeli. B. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan tentang yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Yang ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Yang keempat, evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah pertama ini, perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana pelanggan sasaran mengenai produk yang ditawarkan, serta tingkat pelayanan yang diinginkan sehingga pelanggan tersebut terpuaskan. Ada 5 variabel pelayanan yang teridentifikasi dari saluran pemasaran, yaitu yang pertama, ukuran lot.
suatu jumlah pembelian yang bisa dilakukan oleh pelanggan, apakah pembelian dengan jumlah yang besar atau satuan. Yang kedua, waktu tunggu merupakan ukuran waktu berapa lama pelanggan menunggu dari pemesanan sampai dengan menerima barang kebutuhannya. Semakin cepat pelanggan bisa diberikan, maka semakin baik kinerja saluran dalam memuaskan pelanggannya. Yang ketiga, kenyamanan tempat merupakan bentuk kemudahan yang dapat diberikan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dan pelayanan penjualannya. Yang keempat, variasi produk menunjukkan luasnya keanekaragaman produk yang bisa disediakan oleh saluran pemasaran. Yang kelima, pelayanan pendukung menunjukkan besarnya pelayanan pendukung yang disediakan saluran pemasaran. Semakin besar layanan pendukung yang disediakan oleh saluran, semakin besar pula kepuasan yang bisa diperoleh dari saluran tersebut. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Tujuan saluran pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk tingkat hasil pelayanan yang ditargetkan. Karakteristik produk yang berbeda membutuhkan bentuk saluran pemasaran yang berbeda juga. Bentuk saluran pemasaran yang berbeda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang terjadi di jenis perantara yang berada pada dasar atau pada akhirnya. Bentuk saluran pemasaran yang dipilih harus sesuai untuk lingkungan yang lebih besar juga. Yang ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran mencakup 3 variabel utama, yaitu jenis perantara, jumlah perantara, syarat, serta tanggung jawab tiap perantara dalam saluran pemasaran. 1. Jenis perantara mencakup karakteristik perantara yang paling tepat untuk produk yang dipasarkan sehingga sampai kepada pelanggan dalam waktu, kuantitas yang tepat, dan kenyamanan dalam mendapatkannya. Setiap produk memiliki karakteristik pemasaran tersendiri, sehingga harus didukung dengan jelas jenis saluran yang dapat sehingga secara maksimal dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Yang kedua, jumlah perantara menyangkut penentuan jumlah perantara yang tepat untuk setiap tingkatan saluran pemasaran. Di sini ada 3 strategi penentuan jumlah saluran pemasaran yang digunakan, yaitu yang pertama distribusi eksklusif, yang kedua distribusi selektif, dan yang ketiga distribusi intensif. Yang ketiga, syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran. Berkaitan dengan penentuan persyaratan dan tanggung jawab dari anggota saluran pemasaran yang terintegrasi dengan perusahaan. Penentuan persyaratan dan tanggung jawab ini bertujuan juga untuk memastikan bahwa produk sampai kepada pelanggan dengan baik dan tepat waktu, serta pembagian tanggung jawab pada setiap tingkatan saluran dan perusahaan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. 3 kriteria utama yang dilakukan dalam mengevaluasi saluran yaitu adalah kriteria ekonomi, kontrol, dan adaptif. Dari hasil penilaian pada 3 kriteria ini, perusahaan dapat menentukan apakah saluran pemasaran yang digunakan akan dipertahankan
atau ditingkatkan kemampuannya atau juga malah dilepaskan. Dari terakhir tentang kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengomunikasikan produk dan pelayanan yang disebabkan atau disediakan kepada pelanggan atau juga pelanggan potensialnya, perantara serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran atau disebut juga dengan bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi sebagai berikut. Yang pertama ada pengiklanan, yaitu mencakup semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjukkan dengan mendapat bayaran. Yang kedua, pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang ketiga, promosi penjualan. Merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau juga jasa. Yang keempat ada hubungan masyarakat dengan publisitas. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau juga produk individualnya. Yang kelima, penjualan promosi merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. A. Mengembangkan komunikasi efektif. Di dalam mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif, ada tahapan-tahapan penting, yaitu yang pertama mengidentifikasi audiens sasaran, yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga merancang pesan, yang keempat memilih saluran komunikasi, yang kelima mengalokasikan total anggaran promosi, yang keenam memutuskan bauran promosi, yang ketujuh mengukur hasil promosi, yang kedelapan mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tahapan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu siapa audiens sasaran dari produk yang akan dipasarkan. Apakah pembeli potensial dari produk yang dipasarkan, pemakai saat ini, orang yang memutuskan pembelian, atau yang mempengaruhi pembelian tersebut. Audiens sasaran dapat berupa individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum yang akan berpengaruh sangat penting terhadap keputusan perusahaan mengenai apa yang disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, kapan untuk penyampaiannya, di mana dan kepada siapa penyampaiannya. Kedua, menentukan tujuan komunikasi. Bagaimana respon audiens yang diharapkan perusahaan terhadap produk yang dipasarkan setelah menerima pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi yang dibangun merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Respon yang terakhir itu adalah terjadinya transaksi pembelian dan kepuasan pelanggan. Berkaitan dengan hal ini, pemasaran dapat memasukkan sesuatu ke dalam pikiran audiens, mengubah sikap atau membuat audiens bertindak yang mengarah kepada pembelian produk yang dipasarkan oleh perusahaan.
Yang ketiga, merancang pesan. Setelah merumuskan dan mendefinisikan tujuan komunikasi, respon yang diharapkan dari audiens, perusahaan merancang pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Suatu pesan harus mendapatkan perhatian, menarik minat, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Merumuskan suatu pesan meliputi pemecahan 4 masalah utama, yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Yang pertama, isi pesan. Isi pesan itu menyangkut apa yang akan dikatakan kepada audiens sasaran untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Perusahaan harus merumuskan isi pesan yang tepat sesuai dengan produk yang dipasarkan, sehingga mendapatkan tanggapan yang positif dari audiensnya. Proses ini merumuskan manfaat, motivasi, identifikasi, dan alasan mengapa audiens harus memikirkan atau menyelidiki produk tersebut. Dalam merumuskan isi pesan, ada 3 cara menarik daya tarik yang harus diperhatikan, yaitu A. Ada daya tarik rasional, B. Ada daya tarik emosional, C. Ada daya tarik moral. A. Daya tarik rasional, yang menekankan kepada hal-hal bersifat rasional, mempengaruhi keputusan membeli audiens terhadap produk yang sedang dipasarkan. Untuk mengoptimalkan daya tarik ini, pesan mengomunikasikan tentang kualitas, penampilan, nilai, dan manfaat produk. B. Daya tarik emosional. Perusahaan mendorong emosi audiens mengarah kepada terjadinya transaksi pembelian. C. Daya tarik moral, yang mengarahkan isi pesan pada hal-hal yang berhubungan dengan moral atau apa yang sedang benar atau pantas. Yang kedua, ada struktur pesan. Struktur pesan ini menyangkut bagaimana mengatakan pesan secara logis sehingga mudah diterima dan dipahami, serta mampu mengubah perilaku audiens yang mengarah pada terjadinya transaksi pembelian. Yang ketiga, format pesan. Perusahaan harus mengembangkan suatu format yang tepat terhadap pesan yang akan dikomunikasikan. Berbagai media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, dan setiap media juga memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam menjangkau audiensnya. Oleh karena itu, format untuk setiap media juga berbeda-beda. Dalam iklan cetakan, komunikator harus memutuskan mengenai berita utama, salinan, ilustri, dan warna. Jika media yang digunakan adalah radio, maka komunikator harus selektif dalam memilih kata-kata, kualitas suara, dan vokalisasi. Sementara jika pesan disampaikan lewat televisi, hal-hal yang tambahan yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian, misalnya dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kostum, postur tubuh, dan bagaimana agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens yang sedang dituju. Yang keempat, sumber pesan. Menyangkut siapa yang akan ditugaskan untuk menyampaikan pesan supaya dapat diterima dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik memperoleh perhatian yang lebih besar dan lebih lama melekat dalam ingatan audiens.
Perusahaan sering menggunakan orang-orang terkenal sebagai juru bicara. Mereka lebih efektif apabila melambangkan atribut produk utama. Ada 3 hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kredibilitas sumber dalam menjalankan fungsinya, yaitu keahlian, sifat dapat dipercaya, dan kesukaannya. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang dapat harus mengikuti usaha mengomunikasikan produk dan pelayanan pada audiens yang dituju. Ada 2 jenis saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal. Yang pertama, saluran komunikasi personal. Di dalam saluran komunikasi ini, 2 atau lebih orang berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka secara langsung melalui telepon ataupun surat. Saluran komunikasi ini menjadi sangat efektif melalui pemberian presentasi dan umpan balik. Saluran ini dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi pengajur, ahli, dan sosial. Saluran pengajur terdiri atas tenaga penjual yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Saluran sosial terdiri atas para tetangga, teman, kolega, dan anggota keluarga yang berbicara kepada pembeli sasaran. Sementara saluran ahli itu melibatkan para ahli di bidang tertentu untuk merekomendasikan penggunaan atau pembelian produk tertentu. Yang kedua ada saluran komunikasi non-personal. Saluran komunikasi non-personal ini melibatkan media di dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang dituju. Saluran ini meliputi media, suasana, dan peristiwa. Media dapat berupa media cetak, yaitu surat kabar, majalah, selebaran. Adapun media siaran, yaitu radio, televisi. Media elektronik itu audio tape, video tape, video disc, dan media display itu ada billboard, papan reklam, spanduk, poster. Suasana memanfaatkan lingkungan yang dapat menciptakan kesan yang kuat terhadap eksisten suatu produk sehingga dapat menciptakan pengetahuan pembeli akan pembelian produk tersebut. Sementara peristiwa adalah suatu kejadian yang dirancang untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada audiens sasaran. Yang kelima, mengalokasikan total anggaran promosi. Di dalam mengalokasikan anggaran promosi menyangkut beberapa penetapan total anggaran promosi dan pendistribusiannya pada berbagai saluran komunikasi yang sedang digunakan. Hal ini menyangkut keputusan yang sangat penting dikarenakan harus secara seimbang mempertimbangkan hubungan efektivitas promosi dengan kebutuhan efisiensi operasional perusahaan. Ada 4 metode yang umum digunakan di dalam menetapkan anggaran promosi, yaitu yang pertama metode yang dapat dijangkau, kedua persentase dari penjualan, ketiga keseimbangan kompetitif, yang keempat metode tujuan dan tugas. Metode yang dijangkau menekankan keputusannya pada persediaan dana yang bisa dialokasikan pada anggaran promosi. Metode ini mengabaikan peranan promosi sebagai suatu investasi dan pengaruh langsung promosi terhadap volume penjualan. Sedangkan metode persentase dari penjualan menentukan anggaran promosi sebesar persentase tertentu dari nilai penjualan tahun lalu atau bisa juga berdasarkan harga jual produk saat ini. Metode ini
berusaha menghubungkan kemampuan promosi dengan dorongan penjual yang dihasilkan dari promosi tersebut. Di samping itu, metode ini juga mendorong manajer untuk mencari hubungan yang optimal antara promosi, harga jual, dan laba per unit dari produk yang dipasarkan. Yang kelima, metode keseimbangan kompetitif menentukan anggaran promosi dengan memperhatikan anggaran promosi pesaing. Untuk menjaga keseimbangan bagian pasar dengan persaingannya, sedangkan metode tujuan dan tugas menentukan promosi berdasarkan pada tujuan khusus dari promosi dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh, memutuskan bauran promosi. Keputusan bauran promosi menyangkut pencapaian tujuan pemasaran secara efektif dan efisien melalui keseimbangan di antara komponen bauran promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan bauran promosi itu ada 5. Yang pertama, jenis pasar produk. Yang kedua, strategi tarik dan strategi dorong. Yang ketiga, ada tahap kesiapan pembeli. Yang keempat, ada tahap siklus hidup produk. Dan yang terakhir atau kelima, peringkat pasar pada perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan bauran promosi tersebut. Yaitu yang pertama ada jenis pasar produk. Kesesuaian komponen promosi yang memberikan hasil promosi maksimal berbeda antara barang konsumsi dan barang industri. Untuk mencapai promosi secara efektif dan efisien, perusahaan barang konsumsi menempatkan urutan bauran promosi mulai dari periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, dan hubungan masyarakat. Sementara perusahaan barang industri menentukan urutan mulai dari penjualan personal, promosi penjualan, periklanan, dan hubungan masyarakat. Yang kedua, strategi tarik dan strategi dorong. Sedangkan strategi yang diterapkan perusahaan dalam menciptakan penjualan sangat mempengaruhi bauran promosi yang akan ditentukan. Apakah perusahaan memiliki strategi tarik atau pull strategi, atau strategi dorong atau pas strategi. Keputusan tersebut sangat menentukan keputusan bauran promosi yang ditetapkan. Strategi tarik ini melibatkan kegiatan pemasaran, terutama iklan dan promosi penjualan yang diarahkan pada pemakai akhir untuk mendorong mereka agar memesan produk pada perantara dan akhirnya terjadi permintaan kepada konsumen. Sedangkan strategi dorong melibatkan kegiatan pemasaran, produsen, terutama penjualan personal dan penjualan promosi. Yang ketiga, tahap kesiapan pembeli. Tahap kesiapan pembeli meliputi tahap kesadaran, pengertian, keyakinan, pemesanan, dan pemesanan kembali. Setiap tahapan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga prioritas bauran pemasarannya pun juga berbeda. Pada tahap kesadaran, periklanan dan publisitas biasanya memainkan peran penting, sedangkan pada tahap pengertian, periklanan dan penjualan personal lebih berpengaruh. Keyakinan pelanggan terutama dipengaruhi oleh penjualan personal, iklan, dan promosi penjualan. Pemesanan oleh pelanggan dan pemesanan kembali terutama dipengaruhi oleh iklan yang meningkatkannya. Dari tahapan ini dapat dilihat jelas bahwa iklan dan publisitas paling efektif pada tahap awal proses keputusan membeli. Penjualan personal dan promosi penjualan lebih efektif digunakan pada tahapan-tahapan berikutnya. Yang keempat, tahap siklus hidup produk.
Setiap tahapan siklus hidup produk memerlukan bauran promosi yang berbeda-beda. Pada tahapan perkenalan, iklan dan publisitas memiliki efektivitas yang tinggi, kemudian diikuti oleh promosi penjualan untuk mendorong percobaan dan penjualan personal untuk memperoleh cakupan distribusi. Pada tahap pertumbuhan, semua komponen bauran pemasaran dapat diperkecil intensitasnya, karena pada saat ini permintaan memiliki momentumnya sendiri melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Pada tahap kedewasaan, promosi, penjualan, periklanan, dan penjualan personal semakin ditingkatkan identitasnya secara beruntun. Sedangkan pada tahap kemunduran, promosi, penjualan lebih ditingkatkan, iklan dan publisitas dikurangi, dan tenaga penjualannya hanya memberikan perhatian minimal pada produk tersebut. Yang kelima, peringkat pasar perusahaan. Pada saat merek ada di tingkat puncak, iklan lebih menguntungkan daripada promosi penjualan. 7. Mengukur hasil promosi. Pengukuran hasil promosi harus dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisien program promosi yang telah diterapkan. Pengukuran ini melibatkan wawancara dengan audiens sasaran untuk mendapatkan informasi tentang apakah mereka mengenal atau mengingat pesan yang disampaikan, berapa kali mereka melihatnya, poin apa dari pesan tersebut yang paling mereka ingat, bagaimana perasaan mereka terhadap pesan tersebut, serta sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk tersebut dan perusahaan. Di samping itu, perlu juga diperoleh informasinya tentang respon audiens. Berapa banyak dari mereka yang membeli produk tersebut, menyukainya, dan membicarakannya dengan orang lain. Yang kedelapan, mengatur dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Berubahnya pasar massal menjadi pasar yang dengan ukuran kecil-kecil membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam mengkomunikasikan produk perusahaan. Hal ini membutuhkan bauran promosi yang berbeda agar pesan dan tujuan promosi dapat mencapai tujuannya. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang menggunakan konsep komunikasi pemasaran yang terintegrasi, seperti yang telah didefinisikan oleh American Association of Advertising Agencies sebagai suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah, suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peranan strategis dari berbagai disiplin komunikasi, periklanan umum, respon langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan menggabungkan disiplin-disiplin tersebut untuk memberikan pengaruh komunikasi yang lebih jelas, konsisten, dan maksimum melalui integritas langsung dari pesan-pesan yang berbeda. Komunikasi pemasaran terintegritas dapat menghasilkan pesan yang lebih konsisten dan pengaruh penjualan yang lebih besar. Konsep ini menempatkan tanggung jawab dalam tangan seseorang untuk menyatukan pesan dan kesan perusahaan dan mereka yang datang dari begitu banyaknya kegiatan perusahaan. Komunikasi pemasaran yang terintegritas dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam tempat yang tepat. Demikian akhir dari presentasi saya.
Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan adalah awal bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.